Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Kali ini, Bu Rina akan menyapa anak-anak kelas 4. Hai anak-anak kelas 4, sampai di mana nih belajar kalian di rumah? Sudah sampai pecahan belum? Kalau belum, Bu Guru akan mengajarkan cara menyederhanakan pecahan. Tapi kalau sudah, tidak apa-apa. Simak videonya sampai selesai. Barangkali di video Bu Rina kalian temukan ilmu baru tentang cara menyederhanakan pecahan dengan cara yang paling mudah. Baiklah anak-anak, yuk belajar bersama Bu Rina. Oke anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Tapi sebelum Bu Guru kasih tahu tentang cara menyederhanakan pecahan, Bu Guru mau memberitahu dulu bagaimana sih pecahan yang seperti apa sih yang dapat kita sederhanakan. Ya, pecahan yang dapat kita sederhanakan itu pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Mengerti anak-anak? Jadi kalau pecahan itu bisa disederhanakan, itu pecahannya harus dapat dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya kecuali angka 1. Di sini Bu Guru sudah punya pecahan 4/8. 4 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Ya, apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Ya, 4 dan 8. Coba, apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. 8 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti pecahan ini, pecahan 4/8 itu adalah pecahan yang dapat disederhanakan. Ayo kita sederhanakan bersama-sama. 4 dibagi 2 bisa. 8 dibagi 2 bisa. Ya. 4 dibagi 2 itu 2, 8 dibagi 2 itu 4. Apakah ini sudah sederhana? Ternyata 2 dan 4 itu masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama kecuali 1. Berarti ini belum sederhana ya. 2-nya kita bagi 2, 4-nya kita bagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2. Coba sekarang kita perhatikan 1/2. Apakah pecahan ini bisa kita sederhanakan? Ya, kembali lagi tadi bahwa pecahan yang dapat disederhanakan adalah yang pembilang dan penyebutnya itu dapat kita bagi dengan bilangan yang sama kecuali 1. Ya. Sekarang 1, apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. 2, apakah bisa kita bagi 2? Bisa, tapi 1-nya tidak bisa. Nah, 1 itu sendiri hanya dapat dibagi dengan bilangan 1 dengan angka 1 ya. Jadi 1/2 itu adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan 4/8 ya. Dan di sini kalian paham ya bahwa 1/2, pecahan 1/2 itu adalah pecahan yang tidak dapat kita sederhanakan. Seperti itu anak-anak ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Bu Guru ini. Oke anak-anak, sekarang Bu Guru punya soal. Coba, di sini Ibu punya bilangan 3/6. Pecahan 3/6. Apakah kita bisa sederhanakan pecahan ini? Ayo kita coba ya. 3. Bisakah 3 dibagi 2? Tidak bisa. Bisakah 6 kita bagi 2? Oh, bisa. Nah, terus. Tapi 3-nya tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti pecahan ini tidak bisa kita bagi 2. Antara pembilang dan penyebutnya.
Coba sekarang kita coba lagi. 3, apakah bisa dibagi 3? Bisa dong. 6 juga bisa dibagi 3? Tentu bisa. Oke, kita coba ya. 3 dibagi 3, itu hasilnya berapa anak-anak? 1, betul sekali. 6 kita bagi 3, hasilnya berapa anak-anak? 2. Ya. Jadi, bentuk sederhana dari 3/6 itu adalah 1/2. 1/2 ini dapat kita baca menjadi setengah. Ya, 1/2 itu bisa kita baca menjadi setengah. Dapat dipahami anak-anak? Terus Bu Guru juga punya soal lagi. Soalnya berapa ya? 10/24. Wow, angkanya besar Bu Guru. Nggak masalah, jangan takut dengan angka yang banyak ya. Nah, karena angkanya besar, coba sekarang kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Enaknya dibagi berapa dulu ya? Ya, tentunya kita coba dari angka yang kecil dulu. 10 kita bagi 2, jelas bisa. 24 kita bagi 2 juga bisa. 10 dibagi 2 berapa anak-anak? 5. 24 dibagi 2, ada yang bisa enggak? 24 kita bagi 2. Ya, kalau nggak bisa kita satu-satu, angka 4-nya kita tutupin dulu ya. Kita tutupin dulu, berarti 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oh, ternyata 24 dibagi 2 itu 12. Nah, 5/12. Apakah bisa disederhanakan lagi? Atau 5/12 itu bentuk yang paling sederhana? Ya, coba. Apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 12 dibagi 2 bisa, tapi 5-nya nggak bisa. Jadi ini tidak bisa dibagi menjadi 2. Dibagi 3 ini jelas nggak bisa. 5 dibagi 4 nggak bisa. 12 bisa. Coba 5 dibagi 5 bisa Bu Guru? Iya, 5 dibagi 5 itu bisa, hasilnya 1, tapi 12-nya itu nggak habis dibagi 5. Jadi 5/12 itu bentuk yang paling sederhana dari pecahan 10/24. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bu Guru kasih soal lagi ya, contoh soal lagi. Sekarang Ibu punya soal 20/24. Coba dibagi berapa? 20 dibagi 2. Bisa nggak? Bisa. 24 dibagi 2? Bisa. Berapa 20 dibagi 2? 10. Berapa 24 dibagi 2? Tadi sudah kita hitung. 24 dibagi 2 itu 12. 10/12 masih bisa kita sederhanakan lagi. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Nah, 5/6 adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan 20/24 ya. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan 20/24. Mau contoh lagi enggak? Ya, Bu Guru kasih contoh satu lagi ya. Sekarang Bu Guru punya 18/24. Yuk kita bagi 2. 18 dibagi 2 berapa anak-anak? 9. 24 dibagi 2, 12. 9 dan 12. 9 nggak bisa dibagi 2. 12 bisa.
Coba kita bagi dengan 3, 9 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 3 bisa, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. Bentuk sederhana dari pecahan 18/24 adalah 3/4. Gampang aja apa gampang banget? Pasti gampang banget ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian tadi video tentang cara menyederhanakan pecahan dari Bu Rina. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kalian, terutama anak-anak kelas 4. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya, subscribe channel YouTube aktifbelajar.com, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari Bu Rina. Jangan lupa like, komen, and share. Dan buat kalian yang ingin Bu Guru buatkan konten-konten tentang materi yang lain, kalian bisa komen materi apa sih yang ingin kalian pelajari bersama Bu Rina. Ketik di kolom komentar ya anak-anak. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.